warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai haid, nifas, istihadah. Nah, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu mengenai haid. Nah, secara bahasa haid memiliki arti mengalir, yaitu keluarnya darah dari kemaluan seorang perempuan pada waktu tubuhnya berada pada kondisi sehat. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya darah haid itu tidak dikarenakan karena suatu penyakit atau akibat persalinan. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, haid ini terjadi ketika sel telur perempuan tidak mengalami pembuahan, sehingga dinding rahim itu mengalami penebalan, sehingga sel telur tersebut meluruh dibarengi dengan pendarahan kecil. Nah, peluruhan darah pada rahim pada umumnya itu terjadi pada semua perempuan ya teman-teman. Nah, hal itu menunjukkan bahwa sistem reproduksi manusia atau seorang perempuan itu sesuai aturan. Nah, haid sendiri umumnya itu terjadi pada remaja di usia sekitar 11 tahun. Nah, selanjutnya ada pun jenis-jenis darah haid berdasarkan warnanya, yaitu yang pertama ada warna merah kehitaman, kemudian yang kedua ada merah, kemudian yang ketiga ada coklat kehitaman, kemudian coklat dan kuning. Kemudian kapan sih masa haid dan masa suci itu? Nah, seseorang yang dapat dikatakan haid apabila darah yang keluar sedikitnya itu sehari semalam, atau lazimnya adalah 6 hingga 7 hari. Sedangkan paling lama masa haid itu adalah 15 hari. Nah, ketika seorang perempuan yang haidnya itu sudah memasuki hari ke-16, wanita tersebut wajib mandi wajib atau salat seperti biasanya ya. Nah, kemudian ada pun hal-hal yang dilarang ketika haid. Yang pertama itu melakukan sholat. Jadi seseorang perempuan yang haid itu tidak boleh melakukan sholat ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada membaca Quran. Ketiga ada melakukan tawaf. Keempat itu berpuasa. Kelima itu masuk, berjalan, dan berdiam diri di masjid. Kemudian yang keenam itu bersuci dari hadas. Yang ketujuh itu ada berijma atau bersetubuh. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu istihadah. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai istihadah. Apa sih istihadah itu? Istihadah secara harfiah berarti mengalir. Istilah ini merujuk pada darah yang keluar dari rahim seorang wanita di luar periode menstruasi normal. Darah yang keluar ini setelah batas maksimal darah haid setelahnya dan dinamakan darah istihadah atau sering disebut sebagai darah kotor atau darah penyakit. Istihadah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang tidak biasa dan tidak bersifat alamiah dari fisik perempuan, melainkan karena adanya pembuluh darah yang terputus atau karena adanya suatu penyakit. Imam Al-Qurtubi mensifatinya dengan darah yang keluar dari farji wanita di luar kebiasaan bulanannya sebab urat yang terputus. Ciri-ciri darah istihadah. Ciri-ciri darah istihadah itu berbeda dengan darah haid. Kalau darah istihadah itu punya warna yang cenderung disifati lemah seperti warna coklat muda atau warna coklat dan tipis dan baunya itu seperti darah biasa. Nah, hukum mustahadah atau orang yang istihadah, seorang perempuan yang didatangi dengan darah istihadah ini enggak menghalanginya untuk beribadah seperti sholat dan membaca Al-Quran dan puasa karena darah ini dihukumkan seperti orang yang suci. Nah, untuk materi yang terakhir kita lanjut mengenai nifas. Nah, pada dasarnya nifas itu merupakan hasil dari mekanisme alami tubuh dalam membersihkan rahim dari jaringan-jaringan sisa plasenta yang terbentuk selama masa kehamilan. Selama masa nifas, darah yang keluar itu bisa terjadi dalam bentuk gumpalan darah yang menyerupai agar-agar. Secara umum, proses keluarnya darah nifas itu berlangsung selama 4-6 minggu pasca melahirkan. Nah, selama masa tersebut, darah nifas akan mengalami perubahan yang terjadi melalui beberapa tahap. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, hukum nifas itu sama dengan hukum haid, sehingga wanita yang sedang nifas itu tidak sah melaksanakan ibadah seperti sholat maupun puasa. Ada sejumlah perkara yang diharamkan karena nifas. Menurut Wahbah Az-Zuhli, segala yang diharamkan bagi orang yang berjunub juga diharamkan kepada orang yang sedang nifas. Ulama Syafi'i menyebutkan ada 8 perkara. Yang pertama ada toharoh, salat, puasa, tawaf, membaca, memegang dan membawa mushaf Al-Quran, masuk, duduk dan iktikaf dalam masjid meskipun dengan keadaan berwudu, bersetubuh, dan yang terakhir ada talak. Adapun bacaan niatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla liraf'il hadasin nifasi lillahi ta'ala. Terima kasih.
Nah, itu tadi pemaparan materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.